Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Football Lovers, di edisi kali ini Johan akan memberikan informasi menarik mengenai Coach Sintayong yang kabarnya akan berakhir masa tugasnya di bulan Desember 2023 ini. Lalu bagaimana kabar-kabar terbarunya tentang Coach Sintayong ini yang akan mempersiapkan berbagai macam hal demi memperjuangkan kontraknya agar terus diperpanjang di Timnas Indonesia. Dan kali ini sebelum kita membahas ya, maka jangan lupa subscribe dulu channel ini, jangan lupa like dulu ya, dan komentar bagi Anda yang mencintai Timnas Indonesia ya. Buat Anda yang sedang menantikan video-video selanjutnya, maka nantikanlah, tapi jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Ya, football lovers, tahukah bahwa Coach Sintayong pada tahun 2023 ini di bulan Desember itu adalah masa akhir tugasnya di Timnas Indonesia. Lalu siapakah sosok pengganti Coach Sintayong? Ataukah beliau akan diperpanjang oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI? Ya, mungkin ini pertanyaan yang sangat luar biasa, pertanyaan yang dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia, tentunya football lovers ya. Dan beberapa waktu yang lalu sempat Johan membuat video ya tentang pamitnya Coach Sintayong setelah masa tugasnya usai. Hal tersebut adalah hal yang benar-benar akan terjadi jika memang Coach Sintayong tidak diperpanjang kontraknya. Lalu bagaimana cara Coach Sintayong agar bisa diperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia? Maka ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian khusus bagi Coach Sintayong, yaitu FIFA Matchday ya antara Timnas Indonesia melawan Palestina, kemudian 19 nantinya Indonesia melawan Argentina, itu yang cukup berat, dan ada beberapa agenda lainnya melawan timnas-timnas pemuncak peringkat FIFA seperti itu. Dan Timnas Indonesia juga akan melakoni pertandingan, yaitu pertandingan yang sangat krusial di mana Coach Sintayong akan mendapatkan penilaian yang cukup besar ya ketika nantinya mungkin di Piala Asia Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang positif. Kemudian bagaimana soal perpanjangan kontrak dari Coach Sintayong? Maka jawabannya adalah perpanjangan kontrak ini akan terus berpihak kepada Coach Sintayong jika Piala Asia nantinya terlewati dengan hasil yang positif. Hasil yang positif ini tidak harus menang sebenarnya, tapi kemampuan dari pemain-pemain kita sudah minimal menyamai dengan pemain-pemain timnas yang ada di kualifikasi Piala Asia. Ya, setidaknya mungkin seperti itu kalau harapan pribadi dari saya mungkin ya. Tapi kalau buat kalian, buat penonton ya, buat yang sudah bahagia sekali, sudah mengemari sekali Coach Sintayong, saya rasa lebih dari itu harapannya, karena Coach Sintayong ini memang banyak sekali negara-negara lain ya, timnas-timnas lain yang ingin merekrut Coach Sintayong. Maka hal yang harusnya kita lakukan adalah mempertahankan Coach Sintayong agar dia punya eksperimen-eksperimen baru untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Dan soal timnas Indonesia sendiri memang banyak sekali mengalami perkembangan yang cukup positif di beberapa waktu belakangan ini, dari mulai kedatangan Coach Sintayong yang menilai bahwasanya passing-passing timnas Indonesia itu masih sangat-sangat minim ya, bagusnya itu hanya ketika berlatih, itu pun banyak hal-hal kesalahan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Lalu bagaimana dengan pemain-pemain abroad Indonesia yang ada di luar negeri? Ya, menurut Coach Sintayong lebih maju, selangkah lebih baik daripada yang ada di dalam negeri, karena memang porsi latihannya pun tentu sangat berbeda seperti itu. Salah satu diantaranya adalah Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini salah satu main abroad kita yang sangat disanjung oleh Coach Sintayong karena memiliki passing yang sangat bagus gitu. Nah, itulah yang namanya passing yang sesungguhnya. Ujarnya seperti itu di salah satu media yang saya baca ya pada waktu lalu. Dan berbicara kembali mengenai nasib Coach Sintayong di perpanjangan kontrak kemudian hari ya, ini apakah memang Coach Sintayong ini akan dipertahankan ataukah tidak? Memang penilaian intinya adalah pada saat Piala Asia nantinya. Nah, di Piala Asia ini Coach Sintayong akan mengalami penilaian yang
cukup signifikan. Beberapa media pun juga mengemas berita tentang Coach Sintayong mengenai PSSI yang bisa jadi kemungkinan memperpanjang kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Tapi ya itu dia ada ujiannya. Ujiannya apa? Ujiannya yaitu di Piala Asia 2023. PSSI dan Sintayong baru saja ya sepakat dengan perpanjangan kontrak jangka pendek di Timnas Indonesia yang semula berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi setelah Piala Asia 2023. Artinya Coach Sintayong ini sebenarnya sudah diperpanjang kontraknya melalui banyaknya ya komentar dari netizen, banyaknya penggemar Sintayong, penggemar Timnas Indonesia agar supaya Timnas Indonesia ini tetap dilatih oleh Coach Sintayong. Bahkan Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia yang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam pada 12 Januari hingga 10 Februari 2023. Nah, ini akan menghadapi tim-tim besar, apalagi di dalamnya ada juga Vietnam ya. Tentunya Vietnam ini akan berusaha untuk terus mengejar ketertinggalan dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asian Games ya pada waktu lalu. Ya mungkin mengalami kekalahan. Tentunya di situ akan ada sedikit banyaknya dendam tersembunyi ya yang nantinya akan diluapkan di Piala Asia. Dan yang pasti ini adalah tim yang diisi oleh kuota pemain senior dari tim Vietnam ini. Akan banyak pemain-pemain abroad yang dimasukkan ke dalam tim Vietnam di Piala Asia. Dan sejumlah pihak pun ya termasuk netizen mendesak PSSI untuk mempertahankan Coach Sintayong lebih lama lagi yang sudah menangani Timnas Indonesia hampir selama 4 tahun sejak tahun 2020 kalau nggak salah ya di bulan Januari pada saat itu. Dan tahukah football lovers bahwa sejak Januari 2020 hingga Desember nantinya 2023 itu Timnas Indonesia mengalami banyak perubahan dari mulai latihan ya, kemudian juga karir yang berjenjang. Maksudnya ada beberapa anak-anak asuh dari Coach Bima itu naik ke bawah naungan Coach Indra Safri, naik lagi di bawah naungan Coach Sintayong. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang Coach Sintayong mengambil banyak pemain-pemain yang memiliki kualitas yang sangat baik, performa yang sangat baik di timnya. Maka orang-orang yang tadinya memiliki performa baik kemudian menurun, berusaha untuk diperbaiki dulu, istilahnya mungkin di training dulu lagi di klubnya seperti itu. Dan yang sudah mengalami puncak terbaiknya gitu kan, maka Coach Sintayong tarik ke timnas, dicoba lagi dan akhirnya menemukan skuad tim yang sangat baik sekali. Dan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga ya mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan target untuk Coach Sintayong yang membuat Timnas Indonesia akan tetap dilatih oleh Sintayong di Piala Asia nantinya 2023. Selain itu, tuntutan Piala Asia 2023 itu memungkinkan berkaitan dengan peluang perpanjangan kontrak Coach Sintayong yang bersama Timnas Indonesia gitu. Arya menjelaskan bahwa Coach Sintayong telah menyepakati target tersebut bersama Ketua PSSI Erick Thohir dan Sumarji dari Badan Tim Nasional BTN. Arya juga mengungkapkan bahwa itu sudah ada namanya kontrak bersama BTN lewat Pak Sumarji. Beliau katakan juga hal ini disepakati oleh Bapak Erick Thohir juga, kemudian Coach Sintayong. Artinya ada target yang harus dicapai dari Coach Sintayong agar kontraknya dapat diperpanjang di Timnas Indonesia. Anehnya, Arya tidak mengungkap target yang dibebankan PSSI kepada Coach Sintayong di Piala Asia 2023. Entah itu lolos dari penyisihan grup atau sejauh mana Timnas Indonesia bisa melangkah. Nah, kalau dari pendapat Johan sendiri, kemungkinan ya, hal yang mungkin bisa saja terjadi adalah Coach Sintayong akan tetap dipertahankan asal hasilnya positif. Penggemar bola Indonesia merasakan kepuasan terhadap kepelatihan Timnas Indonesia. Seperti itu. Apakah itu nantinya hasilnya imbang, atau kalah, imbang, menang, atau bagaimana, mungkin dilihat dari gridnya, dilihat dari peran dari Coach Sintayong ini terhadap permainan Timnas Indonesia itu sendiri. Kalau masalah target dari 0 hingga saat ini ya tentu sudah banyak bukti yang dilakukan oleh Coach Sintayong yang melakukan banyak perubahan di lini pesepak bolaan Indonesia, dari mulai
timnasnya sampai dengan ke liga. Walaupun Coach Sintayong tidak menyentuh liga-liga yang ada di Indonesia, tapi setidaknya dia sudah memberikan peran penting menyemangati pemain bola yang ada di Indonesia agar pemain bola yang ada di Indonesia ini melakukan pekerjaan, yaitu bermain bola ataupun hobi, yaitu benar-benar dengan sepenuh hati dan melakukan pekerjaan itu secara profesional dan terus berlatih, menjaga pola makan dan lain-lain. Tentu hal ini adalah hal yang sangat luar biasa ya, sangat diperhatikan oleh Coach Sintayong. Bahkan disipliner juga dilakukan oleh Coach Sintayong. Coach Sintayong terkenal sangat disiplin. Bahkan beberapa pemain yang sudah berlatih pun dan sudah menjalani pertandingan beberapa kali dipulangkan. Esoknya mau tanding, malam ini dipulangkan. Karena apa? Karena melanggar kedisiplinan yang diharapkan oleh Coach Sintayong itu tetap terjaga, seperti itu. Dan selain itu, dari memulai timnas Indonesia, Coach Sintayong juga memang belum berhasil mempersembahkan gelar yang dilaksanakan di beberapa pertandingan. Tapi pencapaian terbaiknya adalah meloloskan ke Piala Asia 2023 setelah absen selama 16 tahun dan runner up Piala AFF 2020. Lalu kalau berbicara tentang kejuaraan yang dipersembahkan oleh Coach Sintayong, tentunya ya memang sangat panjang sekali ya. Coach Sintayong pun juga pernah mengatakan bahwasanya perbaikan itu tidak bisa langsung jadi gitu, nggak bisa. Semua butuh tahap, semua butuh proses. Bagaimana jika hal ini harus diproses secara cepat gitu, maunya instan gitu ya? Mungkin rasanya hancurnya pun akan instan gitu. Kenapa demikian? Karena memang segala sesuatu yang berhasil dicapai dengan cepat, gitu kan, tentu akan berakhir dengan cepat pula. Nah, yang dikhawatirkan Coach Sintayong adalah pemain-pemain kita dapat mencapai apa yang ditargetkan, tapi next-nya itu tidak bisa. Khawatirnya seperti itu. Maka Coach Sintayong berusaha untuk memperbaiki semuanya itu dari akar. Akarnya apa sih? Kalau pemain bola, main bola ya minimal passingnya seperti itu. Itu hal yang paling saya ingat di beberapa jumpa pers yang sering sekali Coach Sintayong sampaikan di media ya. Dari mulai passing ke passing saja itu timnas Indonesia pemainnya banyak yang masih salah begitu. Dan alhamdulillahnya dengan progres dan proses yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Coach Sintayong gitu kan, dari mulai asisten pelatih sampai dengan main yang sudah gonta-ganti dan diracik berbagai macam cara gitu kan, sehingga menemukan pemain yang memang benar-benar dianggap Coach Sintayong adalah pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Maka saat ini ditemukanlah pemain yang memang benar-benar memiliki passing-passing yang cukup baik. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, ada salah satu nama yang disebutkan oleh Coach Sintayong yaitu Jordi Amat yang memiliki pengalaman luar biasa, banyaknya ya pengalaman yang memang sudah di kelas internasional. Bahkan Lionel Messi pun sudah pernah berhadapan dengan Jordi Amat, dan nantinya di tanggal 19 Juni akan menghadapi Jordi Amat lagi di lini pertahanan timnas Indonesia. Dan itulah tadi Balovers, kabar menarik tentang Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong ini intinya akan diperpanjang lewat dari 2023 Desember, itu akan diperpanjang hingga ke Piala Asia. Lalu bagaimana setelah Piala Asia? Setelah Piala Asia nanti akan ada penilaian lagi lebih lanjut oleh tim PSSI, terutama Pak Erick Thohir dan timnya. Lalu kalau nggak diperpanjang gimana kira-kira? Ya, itu jawabannya ada di Football Lovers sendiri. Kira-kira bagaimana? Kalau masalah target, ya tadi tebakan Johan saja ya. Kemungkinan besar ada hasil positif, insya Allah Coach Sintayong akan diperpanjang. Tapi jika hasilnya negatif, ya kita harus menyadari bahwa adanya pertemuan pasti ada perpisahan, dan Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia berkembang jauh lebih baik lagi. Artinya tanpa harus ganti Coach Sintayong pun juga timnas Indonesia harus juga jauh lebih baik gitu kan. Kalaupun ganti juga pasti itu keputusan yang terbaik bagi timnas Indonesia dan bagi Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI di Indonesia. Nah, kalau misalnya dipertahankan ya syukur alhamdulillah. Itu artinya Coach Sintayong memang memiliki rekam jejak yang sangat baik sekali, itu dianggap oleh PSSI dan benar-benar diberikan target di kemudian hari agar dapat mengembangkan, memperjuangkan, dan melanjutkan visi dan misinya yang selama ini sudah bagus, lebih diperbaiki lagi, lebih
poles lagi agar timnas Indonesia mendapatkan gelar juara di tangan Coach Sintayong. Kalaupun tidak mendapatkan gelar juara, minimal dari bibit bobotnya timnas Indonesia jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya peringkatnya berada di bawah ya, di bawah Malaysia, bahkan di bawah Kamboja. Pada saat itu sempat merosot kita ya. Kemudian saat ini sudah berada di peringkat 149. Sungguh luar biasa. Sungguh sangat-sangat memiliki perubahan. Harapan para netizen tentunya Coach Sintayong akan tetap dapat bertahan di timnas Indonesia. Harapan Johan juga seperti itu. Coach Sintayong tetap bertahan di timnas Indonesia agar dapat mengembangkan permainan timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Tidak ada yang tidak mungkin. Johan rasa Coach Sintayong akan tetap bertahan di timnas Indonesia. Amin ya. Doakan saja agar supaya Piala Asia nantinya mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan hasil yang positif untuk timnas Indonesia. Dan itu saja Football Lovers, informasi menarik dan cerita bola terkini yang bisa Johan sampaikan buat kalian semua penggemar cerita bola terkini dan Football Lovers atau pecinta bola Indonesia. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesehatan yang luar biasa. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.